Shalom sahabat Kristus, selamat malam dan selamat Paskah sekaligus selamat Hari Kartini. Habis gelap terbitlah terang, dari kehidupan kegelapan diubah kepada kehidupan terang Tuhan. Amin. Luar biasa. Oleh karena pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan bahkan menjadi warga kerajaan surga. Seperti yang ada di dalam Filipi 3 ayat 20, dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dulu sebelum percaya atau menjadi umat percaya, tujuan kita adalah bagaimana supaya selamat, bagaimana supaya nanti itu masuk surga. Mencari jalan sana-sini, melakukan ini itu dengan tujuan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, supaya bisa masuk surga. Jadi semua itu kehidupan kita yang dulu adalah tujuannya atau finishnya adalah supaya selamat, supaya masuk surga. Nah, sekarang semua itu yang kita cari, yang kita bersusah-susah payah untuk mendapatkannya, itu telah diberikan kepada kita ketika kita percaya. Amin. Percaya pada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sebagai orang percaya apa yang harus dilakukan? Yang dulu tujuan hidup kita adalah supaya masuk surga, supaya selamat. Finish hidup kita adalah surga atau selamat. Sekarang justru semua itu adalah start hidup kita. Jadi start hidup kita adalah dari kemenangan, dari penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang dimana semua itu telah lunas dibayar, seluruhnya untuk kita semua. Jadi hidup kita sekarang bukan tujuannya untuk menuju surga atau keselamatan lagi, tapi justru dari keselamatanlah, dari kewargaan surga yang kita dapat, itulah kita mulai perjalanan hidup kita. Amin. Dulunya tujuan atau finish, tetapi sekarang malah justru startnya yang kita jalani. Amin. Bahkan di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan untuk menghadirkan surga di bumi, dimanapun kita berada. Doa Bapa kami yang dimana Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ini adalah contoh dimana kehidupan saat ini berbeda dengan kehidupan yang dulu sebelum kita percaya. Kalau dulu kita tujuannya adalah surga, tetapi sekarang yang sudah diselamatkan justru surga yang harus kita hadirkan dimanapun kita berada. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 pun berkata bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Jadi bukan hanya kita yang selamat, tetapi melainkan berlaku juga untuk seisi rumah. Ayat ini adalah kesaksian bagi kehidupan saya, karena awal mulanya yang diselamatkan adalah orang tua saya. Lalu selang berapa tahun kemudian baru saya yang kena juga, atau katut ya istilahnya. Jika hal ini berlaku bagi saya, bagi kehidupan saya percaya bahwa firman Tuhan yang luar biasa ini juga berlaku bagi Anda semua, dimanapun Anda berada. Amin. Yang selanjutnya adalah pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu mengembalikan identitas kita mula-mula. Nah ini keren. Identitas kita awal mula penciptaan manusia. Apakah itu? Dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Tuhan sedang mengembalikan identitas kita, yaitu serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi sekarang jika tingkah laku kita tidak segambar dengan Tuhan, ayo bertobatlah, cepat-cepatlah bertobat, dan mulailah untuk memunculkan atau menyatakan kembali sifat-sifat ilahi yang sudah ada tertanam dalam hidup kita. Sebab Tuhan sudah berjerih lelah, bahkan mati di atas kayu salib supaya keserupaan kita dengan Tuhan itu dikembalikan. Identitas ilahi kita itu dikembalikan. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Amin. Jadi pesan firman Tuhan untuk malam hari ini, untuk kita renungkan adalah sadari dan kenali bahwa start hidup kita itu dari salib, dari pengorbanan Tuhan, dari kemenangan, dari kebangkitannya. Bukan yang dulu-dulu, yaitu untuk masuk surga, untuk diselamatkan, untuk membawa hati kita ke surga, untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan yang lain sebagainya. Tetapi justru dari kemenangan, dari surga, kita jalani, kita mulai perjalanan hidup kita. Amin. Meskipun pada kenyataannya seringkali kita sadar ataupun tidak kita sadari, pikiran kita atau pola pikir kita masih di luar yang seharusnya, seolah-olah bukan seperti sudah diselamatkan atau di dalam Kristus. Ragu akan keselamatan, ketika berdoa juga ragu kalau Tuhan jawab atau enggak, padahal Tuhan selalu jawab. Mencoba untuk membawa hati, pikiran kita, perasaan kita kepada surga, padahal surga ada dalam hidup kita. Seperti yang ada di dalam Filipi 3 ayat 20, bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Justru sekaranglah waktunya untuk kita menyatakan surga itu keluar dalam hidup kita untuk memberkati banyak orang. Amin. Seperti ada di dalam firman Tuhan bahwa di dalam diri kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Jika kita menyadari akan hal ini, maka kehidupan kita akan berbeda. Kehidupan kita akan benar-benar hidup dan menghidupkan di sekitar kita, dimanapun kita berada. Sebagai ayat terakhir, Roma 8 ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Tahukah saudara bahwa ayat ini menyatakan bahwa Anda dan saya sedang dinanti-nantikan. Dinanti-nantikan untuk apa? Untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Anda dan saya sekarang adalah wakil surga, wakil Tuhan di bumi ini, untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kesembuhannya, untuk menyatakan segala hal yang ada di surga, supaya jadi kenyataan di bumi ini. Amin. Biar semua ini kita renungkan bahwa start hidup kita bukan seperti yang dahulu-dahulu, yang dimana finishnya adalah supaya masuk surga, supaya diselamatkan. Tetapi justru start hidup kita adalah dari keselamatan, dari surga, dari keselamatan yang Tuhan berikan melalui kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dimanapun pendengar saat ini berada, semuanya biarlah terbuka, semakin disingkapkan, semakin lebih mengerti lagi roh hikmat, roh marifat, roh pengertian untuk semua pendengar, supaya lebih mengerti akan identitasnya, jati dirinya, sehingga tidak menyia-nyiakan lagi akan keselamatan yang Engkau beri Tuhan, tetapi kami bisa powerful, maksimal untuk menjalani hidup ini, journey bersama Tuhan, sampai kami pulang kembali ke surga dengan keadaan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada, seperti di surga. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, dan biarlah kami semuanya mengalami hal-hal yang luar biasa spektakuler, sehingga orang di sekitar kami melihat
bahwa Engkau benar-benar ada. Engkau Tuhan benar-benar luar biasa dalam hidup kami. Dan semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya semuanya jadi seperti yang Kau kehendaki. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali di dalam renungan malam hari ini bersama saya, Samsuduha. Tuhan memberkati.